Assalamualaikum Ahi, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Untuk di video ini aku mau memberitahu atau menjelaskan kira-kira biaya apa aja sih yang dibutuhin, dan kisaran harganya berapa kalau Uti Ahi itu punya rencana atau punya planning untuk liburan dan berkunjung ke negara Mesir. Oh iya, sebelum aku mulai videonya jangan lupa ya untuk selalu dukung channel YouTube Egypt Tunisia Diary, subscribe, komen, like, dan share kalau memang infonya itu bermanfaat ya. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama, langsung masuk ke videonya ya. Let's go! Nah, yang tadi sudah aku infokan ya, kalau kita tuh akan ngebahas biaya apa aja sih yang dibutuhkan untuk berkunjung ke Mesir dan kisaran harganya berapa. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu, kalau untuk biaya ini gambaran secara umum aja ya. Untuk tepatnya berapa itu tergantung dari kebutuhan pribadi dari Ukti dan Ahi ya. Kan mungkin ada yang seperti contoh, aku akan kasih tiket, misalnya contoh harga tiket itu segini, tapi kan mungkin Ukti Ahi ingin up atau ternyata ada promo jadi dapat lebih. Jadi untuk gambaran harga ini kan hanya gambaran secara umum, tidak menunjukkan kalau berarti segini gitu. Bisa lebih murah ataupun lebih mahal, itu tergantung dari masing-masing kebutuhannya Ukti Ahi. Itu sih. Udah, nggak usah lama-lama, sekarang kita langsung masuk aja. Biaya apa saja sih yang dibutuhin atau kisaran biayanya berapa kalau Ukti Ahi punya planning untuk berkunjung ke negara Mesir. Yang pertama tentu aja visa itu butuh biaya ya, karena untuk proses pembuatannya itu kan kita harus membayar. Kalau sepengalaman aku, seperti yang udah ada di video sebelumnya yang tentang visa, di sini untuk visa sendiri itu kurang lebih harganya itu di 25 USD atau sekitar mungkin 300-an ya, 300 ribuan ya. Dan itu Ukti Ahi harus membayarnya menggunakan USD, 25 USD. Jadi jangan menggunakan rupiah tapi menggunakan US dollar. Itu sih biaya pertama, adalah biaya visa. Ini untuk single trip ya. Tentunya akan lebih mahal lagi untuk yang multi trip, jadi langsung visa untuk berapa kali kunjungan gitu. Tapi kalau untuk single trip sendiri, turis itu 25 USD. Untuk yang kedua, yaitu pastinya dan itu wajib, adalah tiket pesawat. Tiket pesawat ini lazimnya sih biasanya orang-orang itu akan booking jauh-jauh hari, paling enggak tuh 3 bulan atau ke atas, 3 bulan 4 bulan ke atas, karena kan di beberapa negara atau negara lain kan pasti akan membutuhkan namanya pengajuan visa ya. Jadi di dalam salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan dokumennya adalah bukti booking tiket. Nah, jadi kemungkinan atau rata-rata orang tuh akan booking 3 bulan atau 3 bulan ke atas gitu. Karena kan untuk cari aman ya, jangan terlalu deket. Karena kalau terlalu deket takutnya visanya belum jadi, udah deket sama tanggal berangkat tuh kan susah. Dan tips dari aku sih, kalau misalnya mau cari tiket itu bisa lihat perbandingan harganya itu di situs agregator. Situs agregator itu adalah situs atau website yang di dalamnya itu ngerangkum dari website atau situs-situs link booking yang lain. Jadi di situ Ukti Ahi itu bisa ngelihat perbandingan harga semua maskapai dan dari banyak situs atau link untuk booking online tiket pesawat terbang. Nah, salah satu contohnya itu yang aku tahu adalah skyscanner.com. Ini aku akan tunjukkan ke Ukti Ahi ya. Nah, bisa dilihat ini skyscanner.com. Ini tuh cara kerjanya begini. Jadi pilih tanggal. Ini contoh ya, aku ambil tanggal 9 sampai 16 November. Berangkat di 9, pulang di 16. Lalu setelah aku klik search atau mencari, mereka akan ngerangkum semua nih tiket nih. Bisa dilihat kan di situ ada tiket termurah, di situ ada best atau terbaik, cheapest atau termurah, fastest,
tercepat gitu ya, dan ada filter-filter lainnya. Ini tentunya nih, kalau aku akan lihat yang cheapest dulu atau yang termurah, dan saat ini yang termurah itu rangkumannya seperti ini. Untuk PP ini udah round trip ya, itu normalnya di sekitar 10 juta sampai 11 juta itu untuk round tripnya. Tapi dan ini masih ada tuh, lihat bisa show all, ada 357 flight lain, jadi itu pilihannya banyak, gambarannya buat UTI AHI banyak. Tapi ini juga nggak berlaku ya kalau misalnya seperti yang tadi disclaimer, kalau UTI AHI ternyata oh enggak, aku maunya pakai business class, pasti harganya beda lagi. Jadi ini harga secara umum atau gambaran secara umum, biasanya untuk sekali jalan ke Mesir itu sekitar 5-6 juta. Tapi kalau ada promo misalnya UTI AHI ternyata oh dari tempat booking lain yang bukan agregator, misalnya kayak salah satu yang ada di Indonesia gitu yang terkenal, ternyata lagi ada promo nih, lagi bisa tuker poin atau apa, itu pasti akan jauh lebih murah ya. Jadi ini gambaran secara umum, biasanya berapa sih tiket untuk ke Mesir. Nah, untuk kisarannya kira-kira gambaran seperti itu, dan pilihannya salah satu tadi itu di Skyscanner, tapi UTI AHI bisa coba di situs atau web lain senyaman UTI AHI. Dan mungkin kan UTI AHI ada frequent flyer, atau ternyata di salah satu website ada poin atau apa yang itu bisa lebih murah lagi, itu pasti jauh lebih baik. Dan yang ketiga yang gak kalah penting dan pastinya penting banget adalah soal penginapan. Untuk penginapan sendiri di Mesir itu banyak pilihannya, dari mulai hotel backpacker, hostel, atau bahkan sampai hotel berbintang sampai bintang 5 pun itu ada, tergantung dari budget UTI AHI sendiri tentunya. Untuk yang ingin aku contohkan di sini, ini untuk yang harga yang murahnya ya. Jadi harga yang standarnya di sini atau yang untuk backpacker itu kira-kira berapa. Kalau aku sarankan sih untuk UTI AHI agar dapat informasi yang cukup baik, cukup lengkap, dan melihat bagaimana review dari turis-turis sebelumnya yang berkunjung, UTI AHI bisa pakai website tripadvisor.com. Di situ UTI AHI bisa search aja seperti hotel-hotel backpacker di Mesir atau hotel-hotel murah di Mesir. Nanti di situ akan muncul muncul pilihannya banyak, dan UTI AHI bisa klik, nanti juga akan menunjukkan di situ reviewnya bagaimana, kayak hotelnya bagus atau enggak, harganya berapa, jaraknya seperti apa, dan fasilitasnya apa saja. Kalau yang mau aku tunjukin kali ini nih, yang di sini itu adalah aku nih searchnya via Google ya. Di sini aku keywordnya adalah mencari hotel backpacker di Mesir, dan hasil keluarnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya, ada banyak, dan aku ngeliat di Travelers House Hotel bisa dilihat itu 117 pounds atau sekitar 120.000 per malam. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada di TripAdvisor harganya 117. Ini aku mau coba check in ya, kira-kira di tanggal yang sama, yaitu di ini mau check in di November, tanggal yang sama 9 sampai 16. Langsung klik selesai. Nah, bisa dilihat ini ada perbandingan harganya ya di beberapa situs seperti TripAdvisor yang tadi aku infokan, terus Hostel World, Snap Travel, Finehotel.net, bisa dilihat berbagai opsi harganya di sini. Jadi UTI AHI itu bisa booking langsung di salah satu situs itu. Kalau aku sarankan sih bisa di TripAdvisor, karena di situ juga ada review dari hotelnya tersebut. Bagaimana, ada bintangnya juga, jadi bisa dilihat nih kira-kira komen dari pengunjung sebelumnya hotel tersebut seperti apa gitu. Kalau untuk harga sendiri, ini aku contohkan harga yang murah ya, sekitar di under 200.000 di Mesir. Nah, bisa lihat kan ada bagus, ada ulasannya, bisa ada nomor telepon hotelnya, ada alamatnya, ada lokasinya seperti apa, ada mapnya hotelnya di mana. Nah, itu sih kira-kira. Nah, itu ada fasilitas seperti apa. Ini itu untuk contoh di Google-nya, tapi untuk yang di website yang tadi aku infokan seperti TripAdvisor itu juga kurang lebih gambarnya seperti ini, ada reviewnya. Nah,
Itu tentunya untuk harga sendiri itu bervariasi ya, tergantung dari kebutuhan Uti dan Ahi, ingin di hotel yang murah ataupun ingin yang di mahal, itu terserah Uti dan Ahi. Kalau untuk di video ini aku memberikan gambaran hotel standar atau seperti hostel standar untuk backpacker atau ingin yang irit-irit nih ke Mesir, kira-kira gambarannya harganya segitu. Pastinya lebih murah kalau UTI bareng-bareng ya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang keempat adalah biaya makan. Tentunya ini krusial ya, karena kita harus makan dan kita harus persiapkan biaya makannya juga. Kalau UTI berencana untuk liburan, untuk di Mesir sendiri untuk biaya makan sebenarnya tidak mahal, tidak terlalu mahal. Untuk normalnya ya, kalau untuk sarapan di sini biasanya kalau orang-orang di sini itu sarapannya tuh cuma dengan roti aish, itu roti khasnya Mesir. Lalu ada kayak apa sih kita nyebut namanya di sini tamia, itu kayak gorengan, bisa dilihat di sini. Nanti makanannya akan aku upload di sini ya, yang biasanya buat breakfast. Dan kayak kacang gitu full gitu, itu yang biasanya kita makan di sini dan harganya itu sangat terjangkau. Jadi mungkin sekitar 15 pound atau 20 pounds, 10 sampai 20 pounds lah ya, atau 10 sampai 20 ribu itu udah dapat banyak dan bisa dimakan lebih dari 2 orang. Tapi biasanya kan kalau UTI nginep di penginapan, udah ada tuh beberapa penginapan yang ngasih breakfast. Tentunya akan lebih murah kalau UTI pilihnya penginapan atau hotelnya tuh yang udah ada breakfast atau udah ada sarapan pagi gitu. Kalau untuk makan siangnya ataupun makan malamnya sendiri di Mesir itu bervariasi juga. Terserah UTI mau makan fast food, fast food ataupun apa, itu bervariasi. Kalau fast food di sini sebenarnya cenderungnya lebih mahal ya. Seperti brand-brand yang udah terkenal itu lebih mahal sebenarnya daripada di Indonesia. Mungkin sekitar 40 sampai 60 pounds per porsi atau 40 sampai 60 ribu per porsi. Dan di sini fast foodnya itu nggak seperti di Indonesia yang ada paket nasi yang mengenyangkan. Di sini rata-rata paling french fries, kentang goreng ataupun semacam burger, itu paling umum lah ya di sini. Kalau untuk nasi kayaknya aku lihat sih paling semacam rice bowl, tapi nggak ada nasi yang seperti di Indonesia ya, yang porsi sendiri nasi satu gitu tuh aku lihat nggak ada sih. Jadi ada kayak rice bowl paling, ataupun french fries ataupun roti. Itu kalau UTI ingin fast food ya. Tapi kalau untuk seperti di sini banyaknya itu resto-restonya itu seperti kayak resto kebab, shawarma, crepes, itu tuh pasti banyak di setiap kota di Mesir. Dan untuk range harganya itu untuk crepes gitu, kalau crepes itu sekitar 20 sampai 40 pounds, 20 sampai 40 ribu, tergantung dari isiannya ya. Ada yang komplit, ada yang biasa. Tentunya yang murah tuh yang biasa. Kalau ada juga yang kayak roti gitu namanya hawashi, itu di dalamnya ada daging, itu murah. Kalau yang biasa itu hanya sekitar 10 ribu atau 10 pounds, tapi kalau ditambahin keju jadi 20 pounds, semacam itulah. Tapi untuk harga range-nya itu rata-rata untuk yang biasa itu antara 10 pounds sampai 25 pounds, itu sudah enak lah gitu. Kalau mau komplit lagi pasti di atas itu. Nah, kira-kira segitu deh biaya makan untuk UTI kalau misalnya punya plan nih untuk main ke Mesir. Kira-kira sekali makan untuk yang biasa bisa 10.000 sampai 20.000 itu. Tapi kalau mau yang di restoran tentunya akan lebih mahal lagi. Kira-kira gambarannya itulah untuk biaya makannya ya, untuk satu kali makan di Mesir. Tentunya akan lebih hemat tadi kalau di penginapannya sudah ada breakfast ataupun sarapan pagi, nanti tinggal beli lunch sama dinernya. Dan untuk lunchnya pokoknya sekali makan itu kisarannya 10.000 sampai 20.000, itu yang biasa. Kalaupun mau UTI budgetnya lebih, silahkan, banyak pilihan yang lebih pastinya, seperti di restoran ataupun
ya seperti di restoran lah. Tapi aku infokan sih sebenarnya untuk porsi biasa pun di sini walaupun harganya 10.000 ataupun 15.000 itu porsi udah banyak banget buat standar orang Indonesia. Karena porsi di sini itu besar, porsi di sini itu full gitu. Jadinya walaupun belinya cuman 10.000 ataupun 15.000 itu tuh udah banyak banget. Bahkan kadang-kadang aku kalau beli gitu ya bisa habis karena emang segitu banyak dan fullnya gitu. Itu ya gambaran untuk biaya makan di Mesir. Nah, kira-kira itu tadi udah ada 4 poin yang aku sebutkan. Persiapan biaya apa saja sih yang diperlukan untuk Utiahi kalau Utiahi berencana ingin pergi ke Mesir. Tadi yang pertama adalah visa, yang kedua adalah tiket pesawat, yang ketiga adalah penginapan, lalu yang keempat adalah untuk makan. Tentunya disclaimer lagi, harga ini bisa tergantung dari Uti dan Ahi. Pasti akan jauh lebih murah kalau ternyata Uti Ahi ada teman di sini, jadi akan tinggal dengan teman, pastinya akan lebih irit lagi untuk biaya penginapannya. Terus ternyata di tiket pesawat di saat Uti online harganya sedang murah ataupun ada promo, itu pasti akan jauh lebih murah. Jadi harganya itu ini hanya gambaran secara umumnya aja ya Uti Ahi, bisa berbeda tergantung dari kebutuhan Uhti dan Ahi. Begitu deh. Ini tadi baru 4 yang aku sampaikan, tapi kayaknya udah terlalu panjang di video ini. Jadi untuk poin-poin selanjutnya aku mau bikin di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa untuk nonton video selanjutnya part 2-nya dari video ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Kita ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.